Hai, Shalom anak-anakku tercinta. Sudah siap belajar pendidikan agama Kristen bersama Ibu Vina? Hanya di Ibu Vina punya kegiatan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 11 untuk kelas 3, bersyukur dalam perbedaan. Mari kita mulai pembelajarannya. Baiklah anak-anak, bahan Alkitab pada pembelajaran kali ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 dan Ibrani 12 ayat 14. Mari kita mulai membacanya. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia
yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ini dia. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. A. Pengantar. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti Allah sudah mengasihi kita. Kita juga belajar memperlakukan orang lain seperti diri sendiri. Pada pelajaran kali ini, kita akan melihat bahwa orang lain belum tentu sama dengan kita. Ternyata Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan itu? Bagian B, perbedaan itu indah. Pernahkah kamu membandingkan indahnya lagu yang hanya diisi oleh satu nada saja dengan lagu yang terdiri dari berbagai macam nada yang berbeda? Menurutmu mana yang lebih indah? Tentu saja lebih indah lagu yang terdiri dari berbagai nada, bukan? Sekarang coba kamu bayangkan jika pelangi hanya terdiri dari satu warna saja. Menurutmu mana yang lebih indah? Pelangi yang terdiri dari satu warna saja atau yang terdiri dari warna-warna yang berbeda? Tentu saja lebih indah pelangi dengan warna-warna yang berbeda. Bukan begitu anak-anak? Lihatlah betapa perbedaan itu membuat segala sesuatu justru terlihat indah. Begitu juga dengan hidup kita. Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan untuk saling melengkapi dan saling menolong. Ayo amati perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kelasmu. Kegiatan 2, membuat poster kelasku yang penuh warna. Wawancarailah salah satu seorang teman sekelasmu berdasarkan pertanyaan yang ada di dalam gambar krayon di bawah ini. Tuliskan jawaban temanmu di dalamnya. Kemudian warnailah krayon tersebut dengan warna kesukaan temanmu itu. Setelah selesai, tempelkan gambar krayonmu bersama-sama dengan gambar krayon milik semua teman sekelasmu pada karton yang telah disiapkan oleh ibu guru. Gambar yang akan digunting ada di sini ya. Ada di halaman 111 lampiran 5 buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 3. Tadi di awal kita sudah membaca Alkitab bersama ya. Sekarang kita mendengarkan cerita tentang Allah hadir dalam perbedaan. Perhatikan ayat Alkitab berikut ini. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, anak-anak, ayat Alkitab yang baru saja kalian baca menunjukkan pemahaman Rasul Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota tubuh. Sama seperti tubuh kita yang terdiri dari berbagai bagian tubuh, setiap anggota tubuh memiliki kegunaannya masing-masing. Walaupun berbeda, semua anggota tubuh berperan penting. Jadi tidak ada yang boleh menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Justru setiap anggota tubuh harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik.
Ayo pahami ayat ini dengan lebih baik. Kegiatan 3 itu membuat komik anggota tubuh. Bacalah kembali kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Kemudian tulislah kata-kata pada komik di bawah ini sesuai dengan pemahaman yang kamu dapatkan dari ayat tersebut. Kamu dapat menggunakan bahasa dan kata-katamu sendiri pada gambar-gambar ini ya. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari ayat di atas? Ayat yang tadi ya. Tuliskan pada kotak berikut ini. Selanjutnya, masih ingatkah kamu dengan kegiatan poster kelas yang tadi kita lakukan bersama di awal pelajaran ini? Kegiatan poster itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kamu dan teman-teman sekelasmu adalah satu tubuh yang terdiri dari anggota-anggota yang berbeda. Kalian adalah sebuah keluarga besar yang memiliki banyak perbedaan, tetapi justru perbedaan itu dapat membuat kalian saling melengkapi dan menolong. Wah, luar biasa ya karya Tuhan Yesus. Ia menciptakan semua manusia berbeda-beda supaya dapat saling melengkapi dan menolong. Dalam setiap perbedaan itulah Allah hadir. Allah ingin kita menghargai orang yang berbeda dengan kita dan menggunakan semua perbedaan itu untuk mengasihi dan menolong sesama. Selanjutnya bagian D, bersyukur dalam perbedaan. Cobalah lihat sekelilingmu, bukan hanya teman-teman sekelasmu yang berbeda darimu. Kamu hidup di tengah bangsa Indonesia yang penuh dengan perbedaan budaya, suku, agama. Di luar bangsa Indonesia, ada bangsa-bangsa lain yang juga berbeda budaya dengan kita. Coba kita lihat. Kegiatan 4, permainan mengenal perbedaan di sekitarku. Permainan ini akan membantumu mengenal perbedaan dan keanekaragaman yang ada di sekitarmu. Mainkanlah permainan ini secara berpasangan, namun terlebih dahulu kamu harus mempersiapkan perlengkapan permainannya. Ikutilah langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, guntinglah pola kartu pengetahuan, kartu pertanyaan, dan dadu untuk digunakan pada papan permainan. Ada di buku cetak ya. Langkah kedua, pilihlah sebuah benda kecil untuk digunakan sebagai pionmu. Misalnya penghapus, batu kecil, dan lain-lain. Langkah ketiga, letakkan tumpukan kartu pengetahuan dan kartu pertanyaan yang telah digunting pada kotak biru dan merah yang ada pada papan permainan. Langkah keempat, aturan permainannya. Tentukan pemain yang akan mulai terlebih dahulu. Setiap pemain bergantian membuang dadu, lalu menjalankan pionnya sesuai jumlah yang terdapat pada dadu. Jika pion berhenti pada kotak yang bertuliskan ambil kartu pengetahuan, maka pemain harus mengambil sebuah kartu pengetahuan dan membaca tulisan di dalamnya dengan lantang. Jadi ini kayak monopoli begitu ya anak-anak. Berikutnya, jika pion berhenti pada kotak yang bertuliskan ambil kartu pertanyaan, maka pemain harus mengambil sebuah kartu pertanyaan, kemudian membaca dan menjawab pertanyaan yang tertulis di dalamnya. Jika jawabannya benar, maka pemain harus menjalankan pionnya maju 2 kotak. Tetapi jika salah, maka pemain harus menjalankan pionnya mundur 2 kotak. Pemain yang pertama sampai ke finish adalah pemenangnya. Nah, ini dia gambar yang akan digunting. Ada di halaman 118 di buku cetak ya, lampiran 6. Ada di sini, boleh dilihat gambarnya. Sekarang mari kita perhatikan ayat Alkitab berikut ini.
Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, ayat ini mengajak kita semua untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Semua orang di sini juga berarti orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Bukan hanya menjaga perdamaian dengan orang-orang yang seiman dengan kita, melainkan juga dengan orang-orang yang berbeda agama, juga suku, negara, budaya dengan kita. Kita adalah anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk hidup sesuai kehendaknya. Anak-anak Allah akan menunjukkan sikap hidup yang baik, termasuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini berarti kamu akan belajar menghargai orang yang berbeda denganmu. Jika ada teman yang berbeda agama, kamu akan menghormati ajaran dan tata cara beribadah yang dilakukannya. Jika ada teman yang berbeda suku, bahasa, atau budaya, kamu juga akan belajar menghormati kebiasaan yang dilakukannya. Dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan, maka kamu ikut menciptakan perdamaian seperti yang telah diperintahkan Allah. Dengan demikian, kamu juga telah menunjukkan sikap bersyukur atas perbedaan yang telah diberikan Allah, yaitu dengan mengasihi semua orang yang berbeda denganmu. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan 5, membuat syair lagu. Tulislah sebuah syair lagu tentang mengucap syukur kepada Allah atas perbedaan budaya, suku, agama, dan bangsa yang telah diberikannya. Nyanyikanlah lagu tersebut di depan kelas dengan menggunakan irama lagu yang sudah kamu kenal atau irama lagu yang kamu buat sendiri juga boleh. Selanjutnya kegiatan 6 yaitu menjawab pertanyaan. Ini untuk mengakhiri pelajaran di hari ini ya, kegiatan terakhir nih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? 2. Mengapa kita perlu bersyukur untuk keanekaragaman suku bangsa? 3. Tuliskan 2 hal yang dapat kamu lakukan untuk menghargai teman yang berbeda agama. 4. Apa yang dapat kita pelajari dari surat 1 Korintus 12 ayat 12? 5. Terakhir, mengapa kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang? Baiklah anak-anak kelas 3, kerjakan semuanya di buku tugasmu. Sekarang untuk mengakhiri pelajaran di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan beraneka macam perbedaan di bumi. Ajarilah aku untuk menghargai perbedaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.